Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing di dalam ibadah kita saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama dengan topik minggu Roh Penghibur dan Kebenaran. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 640, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 462, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Beginilah bunyinya, tetap penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 747, ayatnya yang pertama dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Tong pagi aki
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja. Sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 108, ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Jakon maha ibana
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mengucapkan secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 695, ayatnya yang pertama dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Yesus Tuhanku di dalam Asa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 17 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021. Kita dapat melihat nama-nama yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kegiatan vaksinasi. Pada hari Minggu saat ini di gereja kita diadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 kepada 110 orang jemaat gereja kita. Kita bersyukur dengan kegiatan ini, semoga dengan vaksin di jemaat HKBP Borneo, Tuhan semakin memberkati kita dalam kesehatan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlanjut. Kami Parhalado Gereja mengucapkan terima kasih kepada tim medis yang membantu kita dalam vaksinasi ini. Demikian juga kepada keluarga Bapak TM Naibaho Inang Boru Lumban Tobing yang menghubungkan kita kepada tim medis sehingga dapat dilaksanakannya kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketiga, Pentakosta yang kedua. Pada hari Senin 24 Mei 2021 besok, kita akan mengadakan kebaktian Pentakosta yang kedua yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Untuk acara akan dibagikan kepada kita yang keempat, PA Remaja Naposobulung HKBP Borneo. Pada hari Sabtu 29 Mei 2021 yang akan datang, kita akan melaksanakan kegiatan PA Remaja Naposobulung HKBP Borneo yang bertempat di gedung gereja masuk pukul 19 WITA. Kami meminta agar semua anak-anak kami membawa Alkitabnya masing-masing. Terima kasih. Yang kelima,
daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja. Kita dapat melihatnya di lembar acara yang ada pada kita. Untuk berita keuangan gereja kita dapat kita melihat lewat WA Group HKBP Borneo. Demikian warta gereja untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku Ende nomor 645, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama 23 Mei 2021. Tertulis pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah ilustrasi begini. Ada seorang ayah memiliki 3 orang anaknya yang masih SD. Pada saat hari ulang tahun si ayah ini, dia ingin memberikan kepada salah seorang dari antara 3 anaknya hadiah yang sangat istimewa, yang sangat mahal, dan tentu sangat berharga bagi anak-anaknya. Tapi dia membuat satu tantangan. Kata si ayah, ayah telah membeli sebuah sepeda baru, dan sepeda ini akan ayah berikan kepada salah satu di antara kalian. Tapi ada satu tantangan. Apakah kalian mau? Semua anaknya menjawab, mau ayah, mau. Ada tantangannya. Apa tantangannya ayah? Katakan, cepatlah, cepat. Begitulah mereka sangat antusias untuk mengikuti. Tidak sabaran lagi apa tantangan yang diberikan oleh ayah mereka. Lalu kata ayahnya, ayah akan menyembunyikan alroji atau jam tangan ayah ini ke dalam lumbung padi kita yang penuh dengan jerami. Siapa yang berhasil menemukan jam tangan ini, maka ialah yang mendapat sepeda baru ini. Hore, cepatlah sembunyikan ayah, kata ketiga anaknya. Mereka sangat semangat. Setelah sang ayah menyembunyikan jam tangannya di lumbung padi, maka dengan segera mereka berlari mencari di lumbung padi dan berharap sayalah yang menemukannya. Anak pertama mencoba mencari dengan dia bolak-balikkan semua tumpukan jerami. Tapi sampai dia kelelahan, tenaganya sampai habis, tetapi dia tidak berhasil menemukan jam tangan ayahnya. Dan dia kembali ke rumah dengan kecewa. Dia putus asa. Demikian juga dengan anak kedua. Dia mencoba menggunakan senter. Setiap sudut ruangan lumbung padi tersebut dia senter. Dia lihat secara teliti. Tapi dia juga putus asa karena dia tidak berhasil menemukan jam tangan ayahnya. Dia kembali ke rumah dengan kecewa. Malahan dia katakan kepada ayahnya, ayah bohong, aku udah capek mencarinya, tapi tak ada jam tangan ayah. Di mana ayah sembunyikan? Kata ayahnya, kenapa kalian putus asa? Lalu adikmu di mana? Di mana dia? Dia kenapa belum kembali? Dijawab mereka, dia masih di situ ayah. Dia duduk-duduk saja, dia tidak ikut mencari. Tak mungkin dia bisa mendapatkannya. Tapi tak lama kemudian, anaknya yang ketiga, anak yang paling bungsu ini keluar dari lumbung padi dengan menggenggam jam tangan ayahnya. Dan dia berlari, hore, aku dapat jam tangan ayah ini. Melihat hal itu, kedua kakaknya menjadi heran. Loh, dia kenapa bisa menemukannya? Padahal aku yang capek membolak-balikkan jerami tak kutemukan. Dan kata kakaknya yang kedua, kok dia bisa dapat? Padahal aku yang pakai senter, dia tidak pakai senter. Melihat anaknya paling bungsu itu berhasil, ayahnya bertanya, bagaimana nak kamu berhasil menemukan jam tangan ayah? Lalu dia menjelaskan, ayah, aku hanya duduk diam dalam situasi yang hening. Aku bisa mendengar suara detak jam tangan ayah. Maka aku mudah menemukannya. Hore, aku dapat sepeda baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pesan moral ilustrasi ini adalah
Terlampau sering kita terlalu sibuk mencari, mencoba, dan menghadapi sekuat tenaga dan semampu pikiran kita, dan memaksakan diri untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita ini. Tapi ternyata kita tidak berhasil menemukan jawabannya. Kita tidak berhasil untuk mengatasi berbagai permasalahan, bahkan cenderung semakin rumit dan semakin berat. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita lupa berdiam diri untuk menerima terang dari Allah, untuk menerima tuntunan dari Allah, supaya kita diberi kekuatan menghadapi permasalahan hidup kita. Seakan-akan Allah tidak ada urusannya dengan kehidupan keseharian kita. Seakan-akan Allah tidak peduli dengan masalah hidup kita. Dan kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Allah hanyalah sebatas keperluan ibadah saja. Bagi orang yang berdiam diri, yang berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka dia akan dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan. Kalau dikatakan dipimpin Roh Kudus, artinya Tuhanlah yang bergerak dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup kita ini. Bapak Ibu, jemaat yang dipimpin oleh Roh kebenaran, firman Tuhan ini menceritakan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya akan kedatangan penghibur, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Dan dialah yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran dan menyertai mereka untuk melakukan kebenaran tersebut. Apa itu kebenaran? Dalam hidup kita ini, orang bijak mengatakan ada 3 tingkat kebenaran dalam kehidupan manusia. Tingkat pertama, kebenaran panca indrawiyah. Contoh, ketika sesuatu yang terjadi kita lihat secara langsung, maka itu dikatakan sebuah kebenaran. Atau ada perkataan yang kita dengar secara langsung, maka kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Lantas kita mempercayainya, dan itu bisa kita terima, dan memang itu adalah kebenaran. Namun hal itu tidaklah utuh, karena belum tentu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar adalah sebuah kebenaran. Mungkin saja kita hanya melihat sepintas saja, sebagian kecil saja dari rangkaian peristiwa, dan itu tidak utuh. Contoh, ketika kita melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan raya, dan tidak jauh darinya sepeda motornya juga terbalik, lantas kita akan mengatakan dia itu adalah korban kecelakaan. Benar atau tidak? Sebagian akan mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, tetapi belum tentu. Walaupun dia mengatakan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia itu adalah korban kecelakaan, padahal belum tentu itu adalah korban kecelakaan. Entah dia adalah korban perampokan, atau bahkan dia karena sedang mabuk. Maka perlu ada kebenaran tingkat kedua, yaitu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini adalah menyelidiki, perlu dibuktikan, diselidiki kenapa seseorang itu tergeletak di pinggir jalan. Dan setelah mengetahuinya, maka itu dianggap sebuah kebenaran dan kita mempercayainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kebenaran tingkat 3 yang melampaui kebenaran panca indrawiyah dan kebenaran ilmiah. Dan bahkan kedua tidak bisa membuktikannya, yaitu kebenaran ilahiyah, kebenaran Tuhan. Dan itu pasti juga kita percaya. Atau benarkah saudara percaya? Contoh, ketika dalam firman Tuhan diberitakan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara percaya kan?
Kita semua kan percaya akan firman Tuhan tersebut yang mengatakan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Atau ada dikatakan Yesus berjalan di atas air. Juga saudara mempercayainya kan? Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus terangkat ke sorga. Saudara mempercayainya. Dan tak ada yang melihat secara langsung di antara kita, dan kita tidak mendengar secara langsung, dan juga tidak ada ilmiah yang menyelidiki secara langsung, tetapi itulah kebenaran ilahiyah dan Alkitab yang menyaksikannya, dan kita mempercayainya. Atau masihkah kita mempercayainya? Atau bahkan ada di antara kita yang ragu akan kebenaran ilahiyah? Bagaimana dengan yang dikatakan Yesus juga pada firman Tuhan ini? Aku akan mengutus penghibur kepadamu, mengutus roh kebenaran kepadamu, yang tertulis pada ayat 7. Kita percayakan bahwa Roh Kudus telah datang ke dunia ini, bahwa Roh Kudus telah hinggap kepada orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam hidup kita ini. Kalau saudara tidak percaya akan hal itu, maka firman Tuhan ini akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak percaya, maka Roh Kudus itu tidak akan menyertai kita. Dia tidak akan berdiam dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia datang untuk membawa kita ke dalam seluruh kebenaran pada ayat 13. Jadi tak mungkin dia berdiam dalam hidup orang yang tidak percaya padanya. Karena dia datang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi kalau kita percaya, kalau saudara percaya, lantas bagaimana menerimanya dalam kehidupan kita ini? Seperti ilustrasi di awal khotbah ini tadi, hanya orang yang berdiam diri, berdoa dan mendengar suaranya, maka dialah yang akan menemukannya. Maka dalam dirinya lah roh kebenaran itu berdiam. Oleh karena itu, bertekunlah dalam doa dan dengarlah suaranya, maka kita akan menemukannya. Selain memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, roh kebenaran itu, Roh Kudus juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dalam hal ini adalah konteks parousia. Apa hal-hal yang akan datang? Itulah tujuan hidup setiap orang beriman, dapat masuk ke dalam kerajaan Allah di sorga. Dan hal inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, percayakanlah hidupmu dibimbing oleh Roh Kudus. Bimbingannya tidak hanya soal arah jalan, tidak hanya menunjuk kamu berjalan ke arah sana, bukan hanya sebatas itu. Tetapi selain dia menunjuk arah jalan, dia juga membimbing kita untuk berjalan di jalan yang ditunjuknya. Roh Kudus menyertai kita hingga sampai ke tujuan. Dia akan mengingatkan sepanjang perjalanan ini, dia akan mengingatkan kita apabila kita ternyata telah berjalan jauh dari jalan Allah. Apabila kita telah menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan Allah, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Dia juga akan mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa, melakukan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan Roh Kudus juga mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, dan juga hal-hal yang baik di antara sesama manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, terimalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin, membimbing, mengajari, dan menyertai setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita akan memperoleh keselamatan yang kekal dan kebahagiaan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti akan firman-Mu ini.
Beri kekuatan kami untuk dapat melakukannya. Dan Engkaulah yang membimbing setiap langkah kami, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 707, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi,
dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu tetap di dalam penyertaan Tuhan, terlebih dalam melakukan aktivitas kita sepanjang minggu ini. Tuhan yang menjagai dan Tuhan yang memberkati kita sekalian. Horas!